Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita pada saat ini terdapat di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Efesus 2 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, resolusi adalah suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Banyak orang yang membuat resolusi ketika memasuki tahun yang baru. Contoh resolusi itu misalnya adalah keinginan untuk menurunkan berat badan, tekad untuk memulai bisnis yang baru, rencana untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, atau komitmen untuk menjadi lebih rajin dari tahun sebelumnya. Menurut survei, rata-rata orang mengalami kegagalan dalam hal resolusi tahun barunya pada bulan Februari. Hanya perlu 2 bulan saja hingga seseorang menyerah terhadap resolusinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mempunyai juga resolusi sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus, yaitu untuk meninggalkan cara hidup lama yang berdosa dan memiliki sikap hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Resolusi ini berasal dari Tuhan dan ditanamkannya dalam hati kita. Sifat kita berubah karena diubahkan oleh Tuhan. Dan kita secara pribadi juga perlu bekerja sama dengan Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengalahkan kedagingan dan hidup dalam kebenaran. Dalam Efesus 2 ayat 1-10 dikatakan bahwa kita juga dahulu adalah termasuk orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, dan harus dimurkai, namun oleh karena rahmat dan kasih Tuhan yang besar, kita diselamatkan melalui karya pengorbanan Kristus. Mari kita perhatikan dengan baik saudara, bahwa ayat ini berbicara mengenai ciri dan sifat kita yang baru sebagai milik Kristus, yaitu kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan hawa nafsu daging yang berdosa. Dalam ayat yang ke-10 tertulis bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita memiliki resolusi untuk melakukan pekerjaan baik setiap hari. Apa pekerjaan baik itu? Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sesuai dengan firman-Nya dan panggilan-Nya atas kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah setiap hari dengan kerinduan dan komitmen melakukan pekerjaan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Desember tahun 2020. Sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Semua sikap kita yang tidak benar di tahun ini kita tinggalkan.
dan kita masuki tahun baru dengan komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu tanggal 1 Januari 2021. Mulailah komitmen itu di hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Biarlah resolusi kita setiap hari adalah melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Kasih karunia Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk terus memiliki komitmen yang benar, komitmen untuk hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami seringkali gagal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ampuni kami akan segala dosa kami, kedagingan dan hawa nafsu kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup ya Tuhan benar di hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan dosa, dan kami mau agar hidup kami ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, baharui kami Tuhan setiap hari. Kami rindu supaya resolusi ini yang datangnya dari Tuhan sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan. Kami percaya oleh kasih karunia-Mu, oleh kekuatan-Mu Tuhan, kami dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau telah mengubahkan kami menjadi manusia yang baru. Iblis seringkali mencoba untuk memperdayai kami, membuat kami merasa bahwa kami tidak berdaya. Kami terus gagal dan hendak membuat kami menyerah. Tapi saat ini ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Roh-Mu membangkitkan kami ya Tuhan, untuk tidak menyerah, tapi bangkit dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan resolusi yang baru sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang kudus dan yang mulia, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah itu semua seturut dengan tuntunan Tuhan, dan kehidupan kami sepanjang hari ini senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala perkara dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami, dan Engkaulah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.